Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama admin di channel YouTube Pusatnya Informasi tentang Pinjaman Uang Online. Oke, untuk di video kali ini admin mau share lagi kepada Anda semua pembahasan tentang solusi Galbay pinjaman online Samir. Nah, buat Anda yang mau tahu solusinya seperti apa, kalian tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, admin minta dukungannya dulu buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar Anda semua gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini. Sahabat Mikro atau Samir adalah perusahaan fintech peer-to-peer lending yang terdaftar dan diawasi oleh OJK yang fokus untuk memberi perhatian pada karyawan yang berpenghasilan UMR dan UMKM yang membutuhkan modal untuk pengembangan usaha. Tidak jarang dan tidak sedikit kasus di mana karyawan dan penghasilan UMR perlu kebutuhan finansial yang mendesak ataupun terencana, dan juga tak jarang pelaku UMKM membutuhkan modal yang tak sedikit untuk melanjutkan usahanya. Lantas, bagaimana jika Galbay Samir? Apakah aman? Buat Anda yang mengalami masalah Galbay Samir, tentu saja tidak aman untuk Anda lakukan. Hal ini tetap saja pihak pinjol Samir akan terus menghubungi Anda secara masif dan juga menghubungi orang terdekat maupun kontak darurat yang Anda gunakan. Oleh karena itulah, saya akan berbagi tips berbagai solusi Galbay pinjaman online Samir. Yang ke-1, hubungi pihak pinjol. Langkah pertama yang harus diambil adalah menghubungi pihak pinjol secara langsung. Menghindari kontak dengan segera jelaskan kesulitan keuangan serta keterlambatan pembayaran Anda. Komunikasi terbuka dapat membantu menemukan solusi bersama yang memadai. Yang kedua, renegosiasi pinjaman. Jika pihak pinjol tidak bersedia melakukan restrukturisasi pinjaman, cobalah untuk melakukan renegosiasi pinjaman. Usulkan perubahan seperti pengurangan jumlah cicilan, perpanjangan tenor, atau penurunan suku bunga. Banyak penyedia pinjaman yang bersedia berdiskusi untuk mencapai kesepakatan yang lebih adil. Yang ketiga, cari kerja sampingan. Cobalah untuk mencari sumber pendapatan tambahan, contohnya kerja sampingan di luar pekerjaan utama. Uang dari kerja sampingan yang kamu dapatkan bisa digunakan untuk membayar utang dengan lebih cepat. Contohnya menjadi driver taksi atau ojek online. Jika Anda memiliki kendaraan pribadi seperti motor atau mobil, manfaatkanlah untuk dijadikan pekerjaan sampingan untuk meningkatkan pendapatan. Salah satu yang bisa Anda manfaatkan adalah menjadi driver taksi atau gojek online. Cobalah untuk mengunduh aplikasi yang bersangkutan agar Anda bisa langsung mengumpulkan uang tambahan yang tentunya bisa langsung dialokasikan ke dalam tabungan dan lebih cepat terbebas dari utang. Pastikan juga untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat, keterampilan, dan waktu luang yang dimiliki. Kamu juga bisa mencari inspirasi dari lingkungan sekitar atau melakukan riset untuk mengetahui apa yang paling dibutuhkan oleh orang-orang di sekitarmu. Ingat, penting untuk selalu memberikan yang terbaik dan memberi nilai tambah pada pelanggan atau klien. Semoga berhasil dalam mencari peluang pekerjaan sampingan buat lunasi hutang pinjolmu. Yang keempat, cari dukungan orang terdekat. Melunasi hutang yang menumpuk tidaklah mudah. Biasanya orang yang terlilit hutang akan mengalami stres. Jika dibiarkan, orang tersebut bisa mengalami depresi berat. Oleh karena itu, kamu butuh support dari orang-orang terdekat. Carilah dukungan dari keluarga atau sahabat. Mereka dapat memberikan dukungan moral dan memberi saran terkait masalah finansial yang sedang kamu alami. Yang kelima, jual barang yang bisa dijual. Cobalah lihat barang-barang yang kamu miliki. Apakah ada yang tidak terpakai atau tidak dibutuhkan? Apabila memungkinkan, jual barang yang kamu miliki demi pelunasan hutang. Contohnya, barang yang bisa dijual cepat adalah barang elektronik atau perhiasan dari emas. Barang tersebut bisa dijual untuk mendapatkan uang tambahan yang dapat digunakan untuk melunasi hutang. Yang keenam, blokir nomor tidak dikenal. Untuk menghindari panggilan dari nomor telepon yang tidak diinginkan, Anda dapat memblokir nomor-nomor tersebut melalui pengaturan ponsel Anda. Dengan memblokir nomor yang sering menghubungi Anda dapat mengurangi gangguan dari debt collector.
Yang ketujuh, hubungi OJK. Jika pinjaman online yang diajukan tidak dapat dilunasi dan tagihan semakin menumpuk, Anda dapat hubungi otoritas jasa keuangan untuk melaporkan masalah ini. OJK dapat memberikan bantuan dan saran mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan sengketa dengan pihak pinjol. Menghadapi galbay memerlukan pendekatan yang bijaksana dan tindakan proaktif. Dengan solusi dan langkah-langkah ini, Anda dapat mengolah situasi gagal bayar dengan lebih baik dan mengurangi dampak negatif dari penagihan oleh debt collector. Asal kalian tahu, Samir juga merupakan salah satu pinjol legal dan aman. Hingga tahun ini, Samir belum pernah terlibat dalam kasus penyebaran data nasabah atau penggunaan debt collector lapangan yang merugikan. Samir juga memiliki kemitraan dengan asuransi, memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mendapatkan pelunasan otomatis jika mereka gagal membayar. Fitur ini tentu memberikan perlindungan ekstra bagi pengguna yang merasa terbebani dengan cicilan pinjaman. Jika kamu sedang menghadapi situasi galbay, penting untuk mengetahui bahwa ada banyak pinjol resmi yang aman dan menawarkan perlindungan tambahan seperti asuransi. Hal ini dapat mengurangi beban dan kekhawatiran berlebihan yang kamu rasakan. Fokuslah pada penyelesaian masalah yang tepat seperti memeriksa laporan kredit di SIK OJK, menghapus aplikasi, atau melakukan riset ponsel. Hindari keputusan ekstrim yang merugikan diri sendiri. Saran dari saya buat kalian yang baru pertama kali pinjol, ingatlah untuk selalu bijak, tetap tenang, dan pilih pinjol yang aman jika memang sangat diperlukan. Pastikan juga untuk memeriksa keaslian dan status legalitas pinjol di OJK agar terhindar dari masalah yang lebih besar. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu kamu mengambil keputusan yang lebih baik. Oke, demikianlah penjelasan mengenai beberapa solusi galbay pinjaman online Samir. Semoga dapat membantu Anda semua dalam mengetahui ulasan mengenai solusi galbay pinjaman online Samir di tahun sekarang ini. Nah, jika ada pertanyaan mengenai aplikasi pinjaman online Samir, silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya.